Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 yang beranggotakan nama saya sendiri Dio Abdallah dan yang kedua Barkah Trisubagja dan yang ketiga Doni Adrianto. Di sini saya akan presentasi yang berjudul Pengaruh Transportasi Online Terhadap Angka Pengangguran di Kota Bandung. Nah, eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu bab 1. Di bab 1 ada latar belakang. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota. Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan pendapatan penduduk yang tinggi dan yang diwarnai dengan strata sosial ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan strata ini yaitu pergolongan kelompok masyarakat yang berlapis-lapisan tertentu gitu. Jadi di sini strata sosial ekonomi yang berlapis-lapis yang masyarakat yang berlapis-lapisan tertentu dan heterogen. Heterogen di sini bercampuran dan coraknya yang materialistis. Manusia tidak akan mengalami yang namanya perkembangan di kegiatan apabila tidak ditunjung oleh transportasi. Transportasi dikatakan baik jika merupakan suatu sistem yang memberikan pelayanan yang cukup, baik itu kepada masyarakat secara umum maupun secara pribadi, dan memberikan rasa aman, nyaman, serta dapat diandalkan oleh para penggunanya. Nah, selanjutnya, Indonesia telah mengalami transformasi termasuk dalam bidang transportasi. Nah, di Kota Bandung ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, di mana transportasi di Bandung berkembang dengan pesat. Transportasi yang disediakan pemerintah tidak menjadi solusi bagi masyarakat. Nah, transportasi online muncul sebagai solusi dengan servis yang dapat melayani masyarakat secara langsung. Kemudahan masyarakat menggunakan smartphone, menggunakan handphone atau smartphone membuat beberapa perusahaan memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan transportasi berbasis online di Indonesia. Nah, seperti Gojek, Grab. Nah, dua aplikasi ini termasuk ke dalam perusahaan jaringan transportasi atau Transportation Network Companies atau disingkat dengan TNC. Nah, TNC ini merupakan perusahaan teknologi yang menggunakan smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver. Nah, driver memberikan pelayanan transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Konsumen juga dapat melihat biaya perjalanan sebelum melakukan transaksi perjalanan tersebut. Nah, setelah konsumen melakukan transaksi perjalanan aplikasi TNC pada smartphone, akan mengarahkan pengemudi ke lokasi penjemputan. Setelah sampai, si konsumen itu dapat melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya, perkembangan TNC di Indonesia juga mengalami perdebatan. Nah, ada perdebatan dulu, kemunculan ojek online. Nah, membuat keberadaan angkutan umum menjadi terancam baik dari sisi berkelanjutan usaha, pendapatan, maupun kesejahteraan. Nah, kemudahan yang ditawarkan ojek online terkesan menenggelamkan keberadaan angkutan umum. Nah, para pekerja angkutan umum itu merasa cukup dirugikan dengan kondisi tersebut, walaupun ojek online dapat mempengaruhi penurunan kecepatan kerja pada angkutan umum itu. Namun, di sisi lain, ojek online juga dapat menciptakan kecepatan kerja dan angka pengangguran menurun. Nah, di samping itu, masyarakat juga membandingkan usaha ojek online dan angkutan umum. Ukuran efisien ojek online
dengan angkutan umum berada, walaupun tujuannya itu sama, yaitu sama-sama membuat konsumen jasa angkutan merasa aman, nyaman, murah, sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat. Nah, pada awal munculnya ojek online ini, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengeluarkan surat pemberitahuan nomor UM-3012-1-21-PHB-2015 yang mewajibkan ojek online untuk berhenti beroperasi. Namun, atas pemerintah masyarakat akhirnya surat pemberitahuan tersebut dicabut oleh si Menteri Perhubungan Ignatius Jonan itu atas nama Presiden Joko Widodo. Walaupun di awal munculnya ojek online mengalami banyak perdebatan, namun itu tidak membuat supir angkutan umum untuk berhenti bekerja, masih semangat untuk bekerja. Angkutan umum itu masih banyak dijumpai angkutan umum di jalan, walaupun penumpangnya tidak sebanyak dulu. Nah, rasionalitas masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi merupakan pilihan mereka karena tidak semua masyarakat bisa mengakses atau menggunakan layanan aplikasi online. Nah, di kota Bandung ini merupakan kota yang angka kemacetannya terus meningkat. Tingginya kemacetan di kota Bandung dapat mempengaruhi masyarakat beralih ke menggunakan beroda dua atau kendaraan pribadi. Nah, dan angkutan umum ke layanan ojek online yang disediakan oleh TNC di Kota Bandung. Selanjutnya, ojek online beberapa tahun ini sudah menjadi pekerja yang menjanjikan bagi orang banyak, baik pria itu maupun wanita. Nah, mengikuti perkembangan ojek online saat ini telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan dari segi ekonomi. Dengan bergabung dengan ojek online, driver memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Nah, keunggulan yang memiliki ojek online yaitu mudah dan cepat menjadi solusi bagi masyarakat Kota Bandung untuk menghindari kemacetan. Nah, pendapatan yang diterima pengemudi ojek online pada awal karir ojek online sangat tinggi. Hal tersebut bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat Kota Bandung supaya tidak menjadi pengangguran. Nah, yang menganggur maupun yang telah bekerja untuk melamar bekerja sebagai pengemudi ojek online. Nah, selanjutnya kan tadi sudah dibahas dari latar belakang. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini yang pertama ada membahas asal-usul adanya ojek online dari di atas tadi dari latar belakang. Nah, yang kedua membahas pengaruh ojek online terhadap terhadap pengangguran di Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ojek online terhadap pengangguran di Kota Bandung? Dan yang kedua, bagaimana pendapatan pengemudi ojek online sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama di tujuan itu ada untuk mengetahui efektivitas ojek online terhadap pengangguran di Kota Bandung. Dan yang kedua untuk mengetahui tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya ojek online di Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada metode. Di metode ini ada metode yang kita gunakan yaitu melakukan penelitian ini dengan survei ke beberapa komunitas ojek online yang ada di Kota Bandung. Nah, seperti itulah yang ada di bab 1 tugas saya. Selanjutnya dilanjutkan di bab 2 oleh Barkati Subagya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barkati Subagya. Saya akan lanjut menjelaskan yang sebelumnya bab 1 oleh Dio dan bab 2-nya oleh saya. Pertama di bab 2 ada layanan transportasi. Layanan transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun mesin. Dan definisi transportasi ada menurut beberapa ahli adalah
Yang pertama ada menurut Norlock 1978, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua ada menurut Bowersox 1981, transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum, transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan sarana atau tanpa sarana. Ketiga, menurut Stanbring 1974, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari tempat ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Keempat ada menurut Papacosta 1987, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya ada transportasi online. Menurut peneliti, transportasi online adalah perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan kendaraan, motor, dan mobil yang mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berbasis internet melalui aplikasi yang terdapat di smartphone untuk melakukan kegiatan transaksinya. Mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap layanan jasa itu sendiri. Aplikasi tersebut menyediakan dan menawarkan fitur layanan kepada pengguna jasa atau konsumen. Contohnya seperti aplikasi Gojek atau Grab. Aplikasi tersebut akan menghubungkan antara penyedia jasa yang disebut pengemudi dengan pengguna jasa yang disebut konsumen. Selanjutnya ada Gojek. Gojek adalah perusahaan asli dari Indonesia yang menggeluti bidang teknologi yang memberi pelayanan berupa angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2010 di kota Jakarta oleh Pak Nadiem Makarim. Sampai saat ini Gojek sudah tersedia di 167 kota dan kabupaten di Indonesia. Dari Sabang ujung paling barat Indonesia sampai Merauke ujung paling timur Indonesia. Sejak bulan November 2019, aplikasi Gojek telah diunduh sebanyak 50 juta kali lebih di Google Play Store pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Saat ini layanan Gojek telah tersedia juga di berbagai negara yaitu Singapura, Vietnam, dan Thailand. Selanjutnya ada perluasan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 yang dimaksud dengan perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia adanya. Perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja akan memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan nasional. Jika banyak tenaga kerja di Indonesia dapat diterima di lapangan kerja, maka akan mendapatkan hasil produk baik barang atau jasa akan meningkat dan pastinya pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat akan meningkat banyak. Lalu ada kutipan dari Rahmat Agung 2020, semenjak adanya aplikasi Gojek saya jadi bisa bekerja tanpa ada aturan jam kerja, dan dari sini pula saya mendapatkan penghasilan dan banyak juga teman-teman saya yang sebelumnya pengangguran sekarang bekerja sebagai driver Gojek seperti saya. Kutipan menurut Rahmat Agung 2020. Selanjutnya ada pendapatan layanan transportasi online. Sini ada tabel analisisnya. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa dari 45 kuesioner terdapat 15 orang yang memilih untuk memanfaatkan layanan transportasi online sebagai pekerjaan sampingan dan terdapat 30 orang yang memanfaatkan sebagai pekerjaan tetap.
dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan keduanya memiliki perbedaan, yaitu pekerjaan sampingan 15 orang dengan rata-rata pendapatan 2,47, sedangkan untuk pekerjaan tetap 30 orang dengan rata-rata pendapatan 3,60. Di sini juga ada tabel skala pendapatan driver Gojek ya. Dari grafik di atas dapat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nilai rata-rata tertinggi yaitu pada golongan tingkat pendapatan sangat tinggi, yaitu lebih dari 3.500.000, yaitu sebanyak 25 responden. Sedangkan rata-rata terendah pada golongan tingkat pendapatan rendah kurang dari 1.500.000, yaitu sebanyak 5 responden. Dan untuk golongan tingkat pendapatan sedang dari 1.500.000 sampai 2.500.000 sebanyak 5 responden. Dan pada golongan tingkat pendapatan tinggi dari 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 sebanyak 10 responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan driver Gojek termasuk dalam golongan tingkat pendapatan sangat tinggi, dan yang menjadi salah satu motivasi responden menjadi driver Gojek adalah peluang meningkatnya pendapatan driver. Selain karena peluang peningkatan pendapatan, faktor lain yang memotivasi driver adalah fleksibilitas. Kebebasan driver dalam mengatur waktu untuk bekerja juga menjadi alasan driver bergabung di Gojek. Tidak adanya aturan kerja yang terlalu memberatkan driver dan fleksibel dalam memutuskan kapan waktu untuk bekerja menjadi hal menarik bagi driver Gojek juga. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Giri 2017 yang menemukan hasil bahwa jam kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan driver Gojek di Denpasar, Bali. Oleh karena itu, dengan adanya layanan transportasi online dapat meningkatkan kesejahteraan para driver Gojek karena terjadi peningkatan pendapatan para drivernya dengan penghasilan per bulan rata-rata 3.500.000 dengan yang sebelumnya mereka belum memiliki pekerjaan, sehingga dengan adanya layanan transportasi online yaitu Gojek, para driver mendapatkan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa adanya aturan kerja, dan driver pula dapat mengatur waktu bekerjanya sendiri. Mungkin di bagian bab 2 cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni di bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah pengaruh transportasi online terhadap angka pengangguran di Kota Bandung. Nah, mari kita bahas. Sekarang kan kemajuan teknologi itu kan meningkat kan. Dengan adanya transportasi online ini tuh masyarakat tuh benar-benar tersejahterakan gitu kan oleh aplikator sendiri kan, karena dari aplikasi ojek online ini tuh menyediakan peluang lapangan pekerjaan gitu, dengan syarat pendaftarannya tuh mudah sekali teman-teman, mulai dari SIM, KTP, lalu SKCK dan STNK motor. Nah, analisis data dari kuesioner penelitian yang kita survei melalui forum-forum ojek online di Bandung ini, jadi kita tuh nemuin hasil bahwa adanya aplikasi transportasi ojek online ini tuh berdampak pada penurunan angka pengangguran di Kota Bandung. Nah, hal ini kan sudah dibuktikan. Nah, dibuktikan aja tuh dari 438 responden driver ojek online, diantaranya sebanyak 381 orang itu mereka sebelumnya pengangguran atau belum bekerja sama sekali, dan sisanya 57 orang itu
mereka sudah bekerja, atau dalam artian lain mereka bekerja di ojek online hanya sebagai sampingan gitu. Jadi atau sebagai penghasilan tambahan. Nah, ini untuk grafiknya. Untuk grafiknya ini dengan grafik yang biru ini grafik driver online yang belum bekerja sebelum bergabung menjadi driver ojek online, dan yang abu ini adalah grafik dari dari orang yang bergabung menjadi driver ojek online tapi memiliki background sudah bekerja. Nah, dengan presentasi 86% driver yang belum bekerja setelah bergabung menjadi driver ojek online ini, kita bisa ambil kesimpulan dengan keberadaan aplikasi ojek online ini tuh sangat berdampak ya teman-teman ya, berdampak bagi angka pengangguran di Kota Bandung. Bahkan kalau kita mencakup keseluruhan seluruh Indonesia, malah sangat berdampak sekali teman-teman. Jadi ini untuk grafiknya ya. Nah, dari kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kemajuan teknologi di bidang layanan transportasi di zaman sekarang itu seperti ada Gojek, ada Grab, ada apa lagi ya, Maxim, itu tuh sangat berpengaruh positif terhadap perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, teman-teman. Nah, dari hasil survei yang kita dapatkan, dari 438 orang yang bergabung menjadi ojek online, 86% diantaranya belum memiliki pekerjaan. Nah, hal ini kan sudah membuktikan bahwa adanya aplikasi ojek online ini tuh sudah sangat berdampak gitu kan terhadap angka pengangguran di Kota Bandung ini, teman-teman. Jadi untuk pembahasannya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.